Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakang, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Pemeliharaan Mesin dengan nomor pokok 10206027. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Syarda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku ini adalah sebagai berikut. Bab pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Poin pertama, latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Poin pertama berisi tentang perubahan pendidikan ke masa depan dan faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. Poin kedua, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, mempelajari tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, kompetensi pendidikan kewarganegaraan, dan metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Poin ketiga, landasan pendidikan kewarganegaraan. Poin ketiga ini mempelajari tentang landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan historis. Poin keempat, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Poin keempat ini kita mempelajari tentang ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab kedua, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Poin pertama, proses berbangsa dan bernegara. Poin pertama, kita mempelajari tentang asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul istilah Indonesia. Pada poin kedua, identitas nasional. Poin kedua berisi tentang pengertian identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, faktor-faktor pembentuk identitas nasional, dan identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Poin ketiga, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Poin ketiga ini kita mempelajari tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita Tuhan bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Poin keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Poin keempat ini kita mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab ketiga, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Poin pertama, pengertian ideologi. Kita mempelajari tentang makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Dan poin kedua, mempelajari tentang makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Poin ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Poin ketiga ini berisi tentang ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme dan komunisme, dan ideologi fasisme. Poin keempat, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU 11/2013. Poin keempat ini berisi tentang pokok perkara, pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab keempat, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Poin pertama, memahami negara. Berisi tentang pengertian negara dan unsur-unsur negara, hakikat, tujuan, dan fungsi negara, dan macam-macam bentuk negara. Poin kedua, memahami konstitusi, mempelajari tentang pengertian konstitusi dalam kehidupan bernegara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Poin ketiga, memahami warga negara Indonesia, berisi tentang pengertian warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab kelima, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Poin pertama, memahami negara hukum Indonesia, berisi tentang pengertian dan ciri negara hukum, makna Indonesia sebagai negara hukum. Poin kedua, memahami hak asasi manusia. Kita mempelajari tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan
pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Poin ketiga, memahami demokrasi Indonesia. Kita mempelajari tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab ke-6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Poin pertama, pengertian wawasan Nusantara, mempelajari tentang faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. Poin kedua, landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara, mempelajari tentang landasan wawasan Nusantara, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Poin ketiga, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, mempelajari tentang kedudukan, fungsi wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara. Poin keempat, faktor-faktor yang memengaruhi wawasan Nusantara, mempelajari tentang wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik dan geostrategi, perkembangan wilayah Indonesia. Poin kelima, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, mempelajari tentang unsur wadah, isi wawasan Nusantara, tata laku wawasan Nusantara. Poin terakhir yaitu implementasi wawasan Nusantara, mempelajari tentang wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab ke-7, memahami ketahanan nasional dan integritas. Poin pertama, ketahanan nasional. Kita mempelajari tentang pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, sifat ketahanan nasional, dan pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Poin kedua, pengaruh ketahanan nasional, mempelajari tentang pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, dan pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa negara. Dan poin terakhir, integritas nasional. Pada poin terakhir ini kita mempelajari tentang integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, strategi integrasi, dan integrasi nasional Indonesia. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku dari pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa ataupun mahasiswi karena bisa menanamkan jiwa Pancasilais. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.